Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar menerapkan konfigurasi BIOS pada komputer. Sebelum itu, kita akan masuk ke BIOS terlebih dahulu. Untuk masuk ke BIOS, dilakukan pada saat booting atau komputer dinyalakan, dengan cara menekan tombol. Tombol yang ditekan untuk masuk ke dalam BIOS, setiap komputernya berbeda. Di antaranya, ada tombol Escape, F1, F2, F10, delete, dan lain-lain. Atau dapat dicari di internet sesuai dengan merek komputernya. Di video kali ini, kita akan belajar BIOS pada laptop Lenovo. Untuk masuk ke BIOS-nya dengan cara menekan F2. Baik, sekarang kita sudah masuk ke BIOS. Di bagian atas, ada beberapa menu seperti Information, Configuration, Security, Boot, dan Exit. Lalu di bagian bawah ada fungsi dari beberapa tombol. Yang pertama adalah menu Information. Pada menu ini terdapat informasi umum mengenai komputer yang kita gunakan. Misalnya, di sini produk name atau merek laptopnya adalah Lenovo G4070. Lalu ada versi BIOS, serial number, kemudian CPU-nya memakai Intel Celeron 1,40 GHz dengan sistem memori atau kapasitas RAM 10 GB. Ada juga merek hard disk, DVD, dan lain-lain. Jadi masing-masing berbeda-beda tergantung dengan komputer atau laptop yang digunakan. Selanjutnya menu Configuration. Berisikan konfigurasi mengenai sistem waktu, sistem tanggal, dan konfigurasi lainnya, yang nantinya konfigurasi tersebut akan disimpan di dalam CMOS. Untuk konfigurasi yang lain-lain ini mengenai perangkat-perangkat atau fitur-fitur yang terdapat pada komputer, seperti USB, wireless, SATA, power bip, dan lain-lain. Konfigurasi tersebut dapat dirubah menjadi aktif maupun tidak aktif. Jika Anda masih kebingungan dengan fungsi dari konfigurasi tersebut, Anda bisa melihat petunjuknya di kotak sebelah kanan. Misalnya pada bagian power bip, jika diaktifkan, maka akan muncul bunyi bip pada saat komputer dinyalakan. Dan jika tidak diaktifkan, maka bunyi bip tidak akan muncul. Untuk bagian yang lainnya, bisa Anda explore sendiri. Dan jika dengan petunjuk di kotak sebelah kanan Anda masih kebingungan, maka Anda dapat mencari petunjuknya di manual book atau di internet. Kemudian pada menu Security, Anda bisa mengatur password pada bagian administrator dan juga hard disk. Lalu pada menu Boot, terdapat bagian boot mode, boot priority, dan USB boot, yang dapat Anda rubah sesuai dengan kebutuhan. Pada bagian USB boot ini digunakan untuk membaca boot dari perangkat USB, misalnya flash disk. Hal ini berkaitan dengan instalasi sistem operasi yang ada pada materi selanjutnya. Kemudian di bagian bawah sendiri terdapat pilihan prioritas boot. Prioritas boot ini digunakan untuk memilih manakah yang pertama kali akan dibaca sebagai boot. Misalnya, di sini prioritas bootnya ada pada hard disk, karena Windows atau sistem operasi utamanya juga terletak pada hard disk. Anda bisa menggantinya ke DVD, network, maupun USB dengan cara menekan F5 atau F6 untuk menaikkan atau menurunkan susunannya. Dan yang terakhir adalah menu Exit. Pada menu Exit ini terdapat beberapa pilihan, misalnya pilihan untuk keluar dengan menyimpan pengaturan yang tadi telah kita atur, keluar tanpa menyimpan pengaturan, dan lain-lain. Lalu terdapat juga pilihan Load Default Setting, yang digunakan untuk mengembalikan pengaturan BIOS ke default atau bawaan. Untuk Anda yang tidak yakin atau khawatir dengan pengaturan yang Anda rubah tadi, terdapat juga OS Optimized Default, yang fungsinya untuk mengatur pengoptimalan sistem operasi. Pada laptop ini menggunakan sistem operasi Windows 10. Jadi, kita rubah dari pilihan sistem operasi Windows 8 ke sistem operasi lainnya. Jika sudah selesai mengkonfigurasi BIOS,
maka Anda bisa menyimpannya dan keluar dari BIOS. Nah, mungkin sekian saja pembelajaran kita kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.